sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita berdoa sama seperti biasanya. Kita berdoa sesuai dengan syariat. Doa mulai. Selesai. Oke ibu-ibu, semangat semua? Semangat. Oke, bagus. Masih ingat tepuk tangan P2K2? Masih. Oke, bagus. Ayo, kita mulai ya. Ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, ulang sekali lagi ya. Ya. Sambil berdiri biar Oh semangat. ya, siap. 1, 2, 3. Pertemuan Tepuk tangan P2K2. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke. Iya, saya juga lupa. Oke, Ibu. Masih ingat bulan kemarin materinya tentang apa? Kesehatan dan gizi. Oke, bagus. Sudah diterapkan ya? Setengah-setengah semua ada. Alhamdulillah, yang penting anaknya rajin bawa ke posyandu. Ya bulan bawa di posyandu. Jadi ibu-ibu, pada hari ini orang akan belajar tentang pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Ini sudah sesi berapa? Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya ibu-ibu mampu melakukan pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Jadi tujuannya itu ya ibu-ibu. Ya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan anak? Anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termaksud yang masih dalam kandungan. Itu dia sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Nah, kalau hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Jadi itu merupakan hak anak yang menurut Umar Seno Aji. Nah, jadi ibu-ibu, hak anak itu dia dapat diartikan dia hak yang melekat pada diri anak kita. Kemudian dia adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa, dan hak itu ada sejak dilahirkan, dimulai dari dalam kandungan. Kewajiban orang tua kita ini adalah memenuhi hak-hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka sama saja dengan melanggar hak. Nah, orang tua yang tidak mampu memenuhi hak anak, maka dia harus diadili. Jadi dia sama dengan negara yang ambil alih ya. Ya. Nah ibu-ibu di sini hak anak itu dia apa saja sih? Dia di situ itu merupakan kebutuhan anak baik fisik, psikis maupun sosial yang wajib dipenuhi oleh setiap orang tua yang diberi tanggung jawab atau khusus. Jadi jika orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia sama saja dengan melanggar perlindungan anak.
berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua, Oke, bagus. bebas beribadah, Ya. bebas berkumpul dan berserikat, Ya. hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, hak nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan paling tinggi, standar hidup yang layak. Jadi itu merupakan hak 31 hak anak. Nanti dia juga ada di buku pintar. Nanti Ya. ibu-ibu bisa tahu lebih jelas di situ ya. Ya. Nah, selanjutnya dia tentang pengertian kekerasan terhadap anak. Jadi ibu-ibu, kekerasan terhadap anak itu adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual maupun psikologis, termaksud penelantaran anak dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Seperti yang saya katakan tadi, setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual dan sosial terhadap anak itu merupakan pengertian kekerasan terhadap anak. Nah, contoh-contohnya itu apa saja? Mencubit, Oke, bagus. Apalagi ada yang tahu? memarahi, Iya, bagus. Kira-kira kalau mencubit itu dia termasuk di kekerasan apa? fisik, Oke. Karena di situ dia menyebabkan anak merasa sakit. Sedangkan kalau orang biasa marah-marah, itu kekerasan psikis, psikologinya kan. iya. Kekerasan ini biasanya orang sering lakukan di rumah, tapi terkadang orang tidak sadar itu dia menimbulkan akibat yang buruk terhadap psikis anak. Baru kalau dia tidak mendengar Allah ibu, Kalau anak-anak yang tidak mendengar, orang tidak boleh langsung marah-marah. Sebaiknya orang kasih tahu baik-baik apa dia kesalahan, ya. ya kau coba dulu ibu. Iya. Karena kalau orang ambil dengan kekerasan, anak itu pasti dia tidak akan mendengar seterusnya dan malah akan dia memberikan lagi dia kesalahan yang sama. Tapi kalau dia tahu oh ini yang salah, terus biasanya kalau anak yang di atas 2 tahun, orang bisa buat seperti yang orang pelajari sebelumnya di materi modul 1. Oh iya, saya Ingat? ingat ya, bikin aturan. Iya, bikin aturan. Oke. Nah, kemudian ada juga dia kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini biasanya dia terjadi di semua tempat, di rumah, di tempat umum, ya, terutama di tempat umum banyak sekali yang terjadi kan. Ya. Kalau kekerasan ini sekali ulang kali terjadi tanpa disadari oleh pelaku, itu akan menimbulkan trauma terhadap trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Ya. Nah, ibu-ibu, di sini kita lihat tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual anak. Ya. Yang pertama dia orang mulia kalau DP kedua bahu terangkat seperti ini dan menutupi leher. Itu biasa dia refleks kalau ubah dilindungi DP badan begitu, iya. Jadi kalau orang mau sentuh begitu Iya. ya refleks. Iya. DP bahu mau terangkat ke atas kok, baru biasa DP kepala Di bawah. merunduk. Iya, merunduk. Kemudian DP kedua kaki
disimpul seperti itu, dan tubuh ditekuk, mata berkedip-kedip, wajah pucat pasi, dan lain-lain. Kemudian kalau yang fisik, dia seperti yang saya bilang tadi, sakit, terasa sakit, kemudian maaf, maksud saya maksudnya intan kekerasan seksual, tapi orang lihat dari DP fisik. Misalnya dia, iya, ciri-ciri fisiknya dia sakit kalau mau pakai celana, kemudian kesulitan buang air kecil, buang air besar, kemudian biasa memar di bagian tubuh, rasa panas dan nyeri ya, di area genital bila disentuh. Nah, kalau yang tanda-tanda gejala psikis, dia biasa anak itu pendiam, baru dia cemas, takut, ya, baru sulit tidur, mimpi buruk, dan biasanya tidak boleh berbicara begitu kan, dan sering ngompol. Nah, dari cara pencegahan bagaimana? Dari cara pencegahan kekerasan di keluarga yaitu memahami tumbuh kembang anak. Jadi orang sebagai orang tua, orang harus paham kira-kira perkembangan anak ini bagaimana, ya? Karena sebagai orang tua, suatu orang itu yang paling tahu. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Wajib itu orang harus berdiskusi. Biasa kalau ada anak dia tunggu dulu nanti sebentar. Kalau ini orang harus menjadi pendengar yang baik, harus dengar apa yang orang keluhkan. Kemudian membantu anak apabila dia kesulitan dalam sekolah. Kemudian menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak dan memberikan pujian kepada anak jika dia berperilaku baik. Tidak menghardik atau menghakimi, apalagi kalau ada di depan orang lain, ya. Kemudian tidak memberi julukan negatif, sadis, apaan nih, keras kepala, body shaming. Kemudian melakukan kegiatan beribadah bersama, kemudian mengikuti perkembangan informasi teknologi. Jadi itu hal-hal yang orang lakukan sebagai cara untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Nah, Ibu, yang terakhir ini ada anak istimewa. Jadi anak istimewa itu dia adalah anak yang membutuhkan perhatian khusus, iya, disabilitas. Kemudian yang kedua, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan potensi yang ada pada anak istimewa membutuhkan motivasi dengan dukungan kasih sayang dan perhatian, terutama dari orang tua dan keluarga. Kemudian anak istimewa itu dia mudah mendapatkan kekerasan, sehingga perlu dicegah. Apalagi kekerasan psikis, iya, bully ya, Ibu, ya, dia sulit tidak bisa berjalan, baru dia tidak ada kaki, dan itu sangat berpengaruh pada emosi. Ini yang paling terakhir, Ibu harus tahu lembaga-lembaga atau layanan untuk penanganan kekerasan terhadap anak. Yang pertama, dinas sosial setempat, kemudian ada TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian ada PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, Rumah Perlindungan dan Trauma Center atau RPTC, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Tim Reaksi Cepat, Kementerian Sosial, LKS Anak Terdekat atau CEPAK dengan nomor 081, dan masih banyak lagi. Cuma itu yang paling dekat itu dia adalah dinas sosial, ya. Ya, itu yang paling dekat dengan ibu-ibu. Nah, jadi melapor sama pendamping kalau boleh, Ibu? Boleh. Kalau misalnya ibu ke anak ada terjadi kekerasan anak, boleh. Kalau ibu rasa takut mau pergi di dinas, boleh melapor ke saya, ya. Jadi ibu harus tahu apa itu kekerasan terhadap anak, gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi bisa ibu mengerti, dan untuk lebih jelasnya ada juga di buku pintar, ibu bisa baca-baca, terutama pada ciri-ciri kekerasan anak dan lain-lain, ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.